Ya, pemirsa masih di Ideal Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Aji Dewandaru untuk perdagangan di minggu depan. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Ada Pegas, supportnya di 1.800, resistennya 2.190, Emyor, supportnya di 2.300 pemirsa, kemudian resistennya ada di 2.600 ini. BBRI di 4.500, resisten 4.850, SMBR di 436 hingga 500. Ya, berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Semuanya direkomendasikan buy, ada Pegas, Emyor, BBRI, dan juga SMBR. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aji Dewandaru yang merupakan investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Pak Aji, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, pertimbangan merekomendasikan saham ini Pak Aji, terutama untuk perdagangan di minggu depan. Kita akan mulai dari Pegas terlebih dahulu, Pak. Oke, kalau kita lihat memang Pegas itu, kalau misalkan kita melihat dari sisi valuasi, memang pergerakan harganya itu jauh lebih murah ya dibandingkan dengan perusahaan dengan bisnis yang mirip dengan Pegas. Jadi secara valuasi bisa dikatakan harga Pegas itu masih cukup diskon, dan secara teknikal sendiri juga Pegas ini masih bergerak uptrend kalau misalkan kita lihat dari akhir bulan September. Jadi dia bergeraknya masih bergerak naik. Oleh sebab itu kita benar rekomendasikan beli, dan Pegas juga merupakan salah satu saham big caps. Jadi pergerakannya itu cenderungan jauh lebih defensif dan cukup enak untuk kita coba investasikan dalam jangka waktu yang cukup panjang gitu. Baik, di penutupan hari ini Pegas ditutup di zona hijau, menguat di 0,26%, 1945, dan tadi sempat dominan bergerak di zona merah. Pak Aji, dari sisi tren ini kemana arah untuk Pegas? Kalau saya lihat mungkin pergerakan Pegas itu masih bisa bergerak uptrend ya. Jadi tadi sempat dimention juga, walaupun sempat bergerak di zona merah, tapi akhirnya dia bisa bergerak rebound lagi naik dan tutup ada di atas zona hijau. Dan ini kalau misalnya kita lihat, dia itu reboundnya itu persis di atas garis EMA 20-nya. Jadi kita Oke, bisa asumsikan pergerakan Pegas ini masih bergerak solid untuk bergerak naik atau ada di dalam uptrend channel-nya. baik. Dari Pegas kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Emyor dari konsumer ini. Supportnya di 2.300, resisten hingga 2.600. Secara teknikal Pak Aji, arah pergerakan Emyor dan bagaimana peluangnya sehingga Emyor masuk ke dalam rekomendasi untuk perdagangan di minggu depan. Oke, kalau Mayora ini memang secara teknikalnya itu kan dia bergeraknya itu berpotensi untuk membentuk pattern ya, sebuah pattern yang dinamakan dengan continuation bullish flag, di mana pattern ini jika terbentuk itu bisa menandakan bahwa dia akan bergerak semakin menguat. Dan kalau misalnya kita lihat, memang pergerakan Mayora itu kan sudah cukup naik signifikan ya, dari di bulan September itu sempat di angka 1760, di rest harga 1760-an, dan sekarang sudah ada di atas angka 2400, dan harusnya dengan potensi continuation bullish flag ini tadi, dia untuk menyentuh ke angka 2600 itu masih sangat mungkin. Dari Pegas dan Emyor, kita bergeser ke saham pilihan ketiga kali ini dari perbankan Big Cap. BBRI, supportnya di 4.500, resistennya hingga 4.850. Kalau kita perhatikan juga untuk beberapa perbankan Big Cap ini sudah mengalami penguatan signifikan, beberapa juga sudah menembus ke level tertinggi di sepanjang masanya Pak Aji. Kemudian dari beberapa pergerakan saham, kadang juga tidak seirama ini untuk beberapa perbankan Big Cap. Nah, untuk kali ini, pertimbangan seperti apa merekomendasikan untuk BBRI? Saya lebih prefer untuk Bank BRI dibandingkan dengan bank besar lainnya, karena memang secara penyaluran kredit harusnya Bank BRI di tengah kondisi potensi risiko resesi di tahun depan, yang paling tidak terpengaruh itu adalah Bank BRI, karena memang secara segmentasinya sendiri Bank BRI itu selalu menyasarkan atau menargetkan segmennya itu di kalangan menengah ke bawah, di mana itu adalah kalangan yang bisa dikatakan cukup tidak terpengaruh dari potensi resesi, terutama yang ada di daerah-daerah, karena mereka jauh lebih sustain, seperti petani, terus
nelayan dan lain sebagainya itu kan mereka untuk bisa terpengaruh dari resesi itu tidak begitu besar. Jadi di mana si Bank BRI ini bisa menyalurkan kredit itu jauh lebih gampang dibandingkan dengan bank-bank seperti Bank BCA yang mereka memang segmentasinya itu walaupun sama-sama di kalangan menengah tapi lebih banyak di perkotaan yang orang-orang ini sangat rawan akan terancam dengan adanya potensi resesi itu terjadi gitu. Baik, resistennya tadi di 4850 Pak Aji, sementara untuk target sampai dengan akhir tahun, di tengah sentimen global tadi yang masih cenderung menjadi pemberat begitu, untuk perbankan big cap BBRI target Anda sampai dengan akhir tahun? Kalau akhir tahun, kalau misalkan nanti di angka 4850-nya itu bisa tersentuh, harusnya di akhir tahun untuk bisa sampai ke angka 5.000 itu masih cukup mungkin dicapai untuk si Bank BRI itu tadi. Oke, penutupan hari ini untuk BBRI pemirsa, di mana untuk beberapa perbankan ditutup flat 4650, tadi sempat tertinggi di 4.660, masih ada peluang di 5.000 sampai dengan akhir tahun. Baik, kita beralih ke sampil yang terakhir Pak Aji, SMBR Pak. Oke, kalau SMBR memang saya melihat secara sektoralnya kondisi volume penjualan semen itu di kuartal kedua dan kuartal ketiga itu ternyata surprisingly itu dia bisa naik nih. Jadi bisa kita asumsikan harusnya di kuartal ke depan, di kuartal keempat dan juga di tahun depan itu potensi kenaikan dari volume penjualan semen itu masih tetap bisa meningkat. Kalau misalkan kita lihat dari big caps-nya seperti SMGR dan juga INTP, pergerakannya itu udah naik duluan, sedangkan SMBR itu lebih lagging. Jadi bisa kita manfaatkan momentum kenaikan dari SMBR ini dengan melihat kondisi sektoralnya, di mana industrinya itu sekarang sedang mulai bertumbuh lagi. Kita bisa mulai masuk di SMBR karena kalau kita lihat dia baru saja bergerak rebound dari area-area supportnya gitu. Penutupan hari ini menguat signifikan Pak Haji, 4,52% di 462 ini. Sementara dalam sepekan terakhir SMBR juga sudah mengalami penguatan dan sempat menyentuh juga ke 472. Minggu depan target yang mungkin akan dicapai untuk SMBR. Kalau SMGR mungkin jangka pendeknya sampai minggu depan, let's say sampai Jumat minggu depan itu di 470 atau 480 kalau misalnya kita bisa bersikap optimis. Oke, baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ada Pegas, Emior, BBRI, kemudian juga SMBR. Pak Haji, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini. Kita akan coba ulas satu persatu. Saya akan ke Fahrul terlebih dahulu, ada di Surakarta ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan Telkom, Pak. TLKM sudah average di 4.300. Bagaimana untuk jangka pendek setidaknya sampai dengan akhir tahun? Di hold saja atau averaging down dengan ambil posisi di 43, Pak Haji? Oke, kalau saya lihat Telkom ini memang kemarin 2 hari terakhir itu turunnya juga bisa dikatakan cukup dalam ya. Tapi persis di hari ini Telkom itu akhirnya bisa rebound dengan ditutup hampir 2%. Jadi kita asumsikan kalau misalkan tadi dibilangnya sempat beli di harga 4.300 dan sekarang tutupnya di 4.210, lebih baik di hold aja. Beda cerita kalau misalkan tadi Telkom masih ada di bawah angka 4.100, itu untuk diakumulasi beli atau di average down itu masih cukup oke. Tapi kalau sekarang karena sudah ada di angka 4.200, mungkin ditunggu saja 1-2 hari ke depan, itu ada potensi untuk Telkom balik ke angka 4.300 lagi. Baik, di hold saja berarti Pak Haji? Ya, di hold saja. Oke, di penutupan sesi kedua hari ini pembalikan arah untuk Telkom cukup signifikan, pemirsa, menguat di 1,94% dan sudah berada di 4.210. Tadi level terendahnya ada di 4.070. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Haji, kita lanjutkan kembali, masih banyak pertanyaan Pak. Saya akan coba bahas pertanyaan, saya akan coba cek terlebih dahulu. Tampaknya ini tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Haji. Mau masuk Tekim Pak, mohon support dan resisten dan juga entry levelnya. Sepanjang perdagangan hari ini, Tekim mengalami penguatan yang signifikan, berbarengan juga dengan INKP. Silakan untuk Tekim, ingin masuk Pak Haji? Tekim memang pergerakannya sekarang karena sudah naik signifikan, besok itu kalau kita lihat di hari Senin ya, berarti itu ada potensi untuk akan mengalami koreksi terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan besok mau coba masuk, lebih baik kita antri di bawah aja, mungkin di angka 8.100 sampai 8.150. Untuk target resisten paling dekatnya dari Tekim itu
dia dalam waktu pendek bisa sampai ke angka 8.750-an. Baik, penutupan hari ini masih di 8425, menguat di 5,64%. Kalau ingin masuk di level berapa tadi Pak? Bisa diulang kembali? Lebih baik di 8150-an karena Oke. harusnya di hari Senin akan ada potensi untuk mengalami koreksi. Baik, selanjutnya ada Bapak Frans dari Banyuwangi. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Saham berbasis CPO ini Pak, AALI nyangkut di harga 9.200. Kenapa tidak naik-naik? Padahal harga CPO sudah di 4.450 ringgit Malaysia per tonnya. Saya hold atau di averaging down ini? 9.200 Pak Aji? Oke, kalau AALI memang pergerakannya sekarang ini sudah mulai perlahan-lahan bergerak naik lagi. Kalau misalkan mau di hold itu nggak apa-apa, dan kalau misalkan pengen lebih secure lagi mau di average down di harga sekarang itu masih tetap cukup oke ya. Tapi perlu diperhatikan kalau ternyata misalkan dia gagal untuk bergerak naik, batas stop loss untuk AALI itu kalau misalkan dia turun sampai di bawah angka 8.000, lebih baik di stop loss saja. Tapi kalau misalkan dia masih pelan-pelan bergerak naik, potensinya untuk balik ke angka 9.000-an tadi itu masih sangat mungkin. Baik, selanjutnya dari Bandung ada Clay menanyakan saham dari konstruksi untuk Adi Pak Aji. Sudah ambil posisi di 560 Pak. Kalau misalkan kita lihat Adi memang pergerakannya sekarang ini lagi bergerak downtrend ya. Saya khawatirkan untuk Adi ini masih bisa berpotensi untuk turun bahkan sampai ke bawah angka 500. Jadi kalau misalkan masih sempat, lebih baik kita stop loss dulu, kita switching dulu ke saham-saham yang masih memiliki potensial upside. Baik, dari Bandung saya akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya. Bapak Robert dari Surabaya. Infrastruktur telekomunikasi ada XL Pak, 2.636. Prospek ke depan, apakah masih boleh average di harga berapa kalau direkomendasikan? Kalau Excel sekarang mungkin pergerakannya itu untuk balik ke angka 2.600-an agak susah ya. Jadi sekarang ini Excel lagi sedang bergerak sideways, range perdagangannya itu di angka 2350 sampai 2540. Jadi untuk menembus angka 2540 itu tadi agak susah memang. Ambil posisi di 26, ada rekomendasi tidak Pak? Kalau sudah beli di atas 26 mungkin lebih baik di average down saja, nanti ketika balik ke dekat-dekat 2.500 bisa mulai dicicil jual ya. Baik, selanjutnya kita ke Medan, ada Bapak Mahmudin Sregar, terima kasih juga sudah bergabung. Antam, sampai dengan akhir bulan sudah punya di 2010 Pak. Oke, Antam kalau kita lihat memang baru saja rebound. Jadi kalau misalkan kita berharap untuk dia bisa balik ke 2010 sampai akhir bulan November berarti ya, itu mungkin masih bisa saja karena kalau saya lihat harusnya volume dari Antam ini sudah mulai ke-create lagi, jadi masih ada ekspektasi dari Antam ini untuk balik ke angka 2100 bahkan. Di hold saja ya Pak? Di hold saja. Baik, penutupan sesi kedua hari ini menguat signifikan 4,64%. Selanjutnya saya akan coba bacakan pertanyaan. Ada Bukik dari Bandung mau tanya saham untuk minggu depan ini. Untuk TINS, bagaimana peluangnya? Kalau TINS mungkin pergerakannya saat ini lagi di bawah ya. Jadi kalau saya lihat tidak begitu menarik kalau misalkan teman-teman mau coba koleksi dari harga sekarang. Terutama pergerakannya itu juga masih bergerak sideways, jadi lebih enak kalau kita transaksi itu ketika harga sahamnya sudah mulai naik atau bergerak uptrend. Dari Bukit Bandung, selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan saham dari teknologi Pak. Untuk buka jangka pendek dan jangka menengah sudah punya di harga 300, average di harga sekarang atau di cut loss saja Pak Haji? Kalau buka mungkin untuk kalau misalkan jangka pendeknya, saya lihat mungkin masih bakal bergerak sideways ya. Jadi potensinya dia bakal sampai tertinggi di angka 288, habis itu akan turun lagi. Tapi kalau misalkan let's say kita bilangnya sampai bulan Desember, itu masih sangat mungkin untuk buka bisa kembali ke atas angka 300. Di hold saja? Berarti kalau misalkan time frame dari investasinya bisa sampai di hold sampai akhir Desember, itu masih nggak apa-apa, di hold saja. Baik, selanjutnya Bapak Diki dari Bekasi untuk SLIS nyangkut di 293. Apa bisa kembali naik tidak di atas 300-an sampai dengan akhir bulan ini, Pak? Kalau SLIS saya melihatnya sekarang dia sudah ada di downtrend channel ya. Jadi lebih baik di cut loss saja dulu, takutnya dia masih ada potensi penurunan dan bahkan bisa sampai ke angka 180.
Oke, penutupan hari ini saja auto reject bawah 6,87% dan ditutup di level 244. Selanjutnya ada Ibu Jenny ini menanyakan saham BDMN, sudah direkomendasikan entry tidak? Koreksi yang sudah terjadi. Kalau saya lihat mungkin untuk Bandanamon apakah sudah boleh masuk? Kalau misalkan mau masuk lebih baik setengah-setengah saja ya, karena Ya. saya melihatnya pergerakan sudah mulai terbatas tapi masih akan ada risiko penurunan lagi. Jadi kalau misalkan belum berani lebih baik kita tunggu ketika dia sudah bergerak naik, tapi kalau misalkan tipikalnya yang berani lebih baik kita masuk setengah saja di harga sekarang di angka 30.50. Kalau ternyata dia makin turun lagi kita bisa average down. Oke, Ibu Jenny menanyakan untuk BDMN hari ini melemah di 2,87% dan ditutup di level 3.050. Pak Ajis, yang sekali waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Aji, terima kasih sudah bergabung Pak Aji. Semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu Pak Aji. Terima kasih Pak David, sampai jumpa. Baik, ada Bapak Aji Dewandaru, investment spesialis PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.